Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan akan segera berlalu dan kurang beberapa hari lagi kita tidak lagi akan bertemu dengan Ramadan dan akan diganti dengan bulan Syawal. Seperti biasa, kaum muslimin menyikapi akhir Ramadan ini dengan kegiatan yang berbeda-beda. Sebagian ada yang berbondong-bondong ke masjid untuk melakukan sunnah itikaf, untuk mengais keberkahan yang tersisa di bulan ini, khususnya kemuliaan malam Lailatul Qadar. Namun, sebagian lainnya ada yang menyibukkan diri dengan menyiapkan untuk menyambut Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri dengan berbagai macam tradisi yang ada di masyarakat. Setiap muslimin di ujung Ramadan mendapati dirinya pada dua dilema yang berulang setiap tahunnya. Kita pasti bersedih karena akan kehilangan momentum bulan Ramadan, di mana bulan yang penuh limpahan keberkahan berlipat ganda pahala. Namun pada saat yang sama, kita harus juga bergembira, berbahagia dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda tentang bagaimana kita menyikapi kebahagiaan di hari raya. Sesungguhnya setiap kaum itu mempunyai hari raya, dan sungguh inilah kegembiraan bagi kita. Maka dari itu, untuk menyikapi bagaimana kita mengakhiri bulan Ramadan dan bagaimana kita menyikapi akan datangnya hari raya, setidaknya kita dapat melakukan 3 kegiatan atau 3 hal agar kita bisa mengakhiri Ramadan ini dengan sempurna, dengan kafah, dengan optimal. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi akhir Ramadan dan menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri? Yang pertama adalah kita harus tetap berusaha untuk istiqomah dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Sebagaimana Rasulullah SAW yang selalu meningkatkan ibadahnya di akhir Ramadan, di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah selalu menjalankan sunnah itikaf. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, adalah Nabi SAW ketika masuk 10 hari raya terakhir, menghidupkan malam, membangunkan istrinya, dan mengikat sarungnya. Ini adalah sebuah petunjuk atau isyarat bagi kita, kaum muslimin, tentang bagaimana seharusnya kita mengakhiri bulan Ramadan. Namun ada sebagian besar dari kita kaum muslimin yang mengakhiri Ramadan itu dengan terlalu sibuk menyambut datangnya bulan Syawal atau hari raya. Mereka lebih memilih untuk berjubel di pusat-pusat perbelanjaan daripada untuk beriktikaf di masjid. Atau bahkan taraweh di 10 hari terakhir Ramadan itu kadang lebih sedikit daripada jumlah jamaah taraweh
pada saat 10 hari pertama Ramadan. Di akhir Ramadan ini, hendaknya seorang muslim itu melakukan perenungan diri, bermuhasabah, agar hati ini tidak merasa sombong karena sudah merasa bahwa saya selama bulan Ramadan ini sudah banyak melakukan ibadah, sudah melakukan banyak amal soleh, sehingga mereka cenderung untuk sombong bahwa saya sudah melakukan banyak ibadah. Mereka seharusnya mawas diri dan berharap agar puasa dan amal ibadah lainnya selama bulan Ramadan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita merenungi sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya rasa lapar. Dan betapa banyak orang yang sholat malam tapi tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali hanyalah lelah. Selain kita harus istiqomah terhadap amalan ibadah di bulan Ramadan di 10 hari terakhir, yang kedua, kita harus mengeluarkan zakat fitrah dengan ikhlas dan tepat waktu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada seluruh kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan perbuatan keji dan juga sebagai makanan bagi kaum miskin. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri, maka itu termasuk ke dalam zakat yang dikabulkan. Namun, barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Idul Fitri, maka dia termasuk sedekah biasa. Mengeluarkan zakat di akhir Ramadan hendaklah ditunaikan dengan ihsan. Jadi, kita tidak hanya sekedar mengeluarkan zakat fitrah itu karena tradisi, bukan. Tetapi kita harus memahami hikmah kenapa kita harus mengeluarkan zakat fitrah itu di akhir bulan Ramadan. Selain itu merupakan suatu kewajiban, maka hikmah yang harus kita pelajari yaitu bahwa memberikan zakat fitrah itu adalah sarana kita berbagi kepada kaum muslimin yang lain yang tidak mampu, agar mereka juga bisa merasakan kebahagiaan yang kita alami. Kita mengeluarkan zakat fitrah itu harus dengan ikhlas dan juga tepat waktu sesuai yang diisyaratkan oleh Islam. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan supaya akhir Ramadan kita sempurna dan ihsan, yaitu meningkatkan syiar Idul Fitri dan bukan hanya sekedar menjaga tradisi. Hari Raya Idul Fitri adalah salah satu syiar dari agama Islam. Itu tidak bisa kita pungkiri. Kita harus menyambutnya dengan gembira. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 32 dijelaskan bahwa barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Rasulullah dalam hadisnya pun menunjukkan esensi atau makna dari hari Raya Idul Fitri ini, yaitu sebagai sebuah syiar agama Islam. Salah satu sahabat Nabi, Atiyah radhiyallahu an berkata bahwa kami diperintahkan supaya keluar pada hari raya, sehingga kami mengeluarkan gadis-gadis perawan dan ripingitannya dan mengeluarkan wanita-wanita haid. Mereka berada di belakang orang banyak, ikut bertakbir dan berdoa bersama yang lainnya karena mengharap berkah dan kesucian hari tersebut. Riwayat di atas menunjukkan bahwa
gambaran syiar Idul Fitri yang harus disemarakkan oleh kita semua dengan maksimal, dengan optimal, yang diikuti dirayakan oleh segenap kaum muslimin. Namun kita sendiri tahu bahwa di Indonesia ini memiliki banyak tradisi. Tradisi dari hal harus pulang kampung, ya, dan alhamdulillah pada tahun ini insya Allah kita bisa pulang kampung semuanya dengan ketentuan dari pemerintah. Namun ada sebagian yang menganggap bahwa pulang kampung itu adalah sebuah tradisi. Maka itu patut kita luruskan niat kita bahwa pulang kampung itu bukan hanya bagian dari tradisi atau kebiasaan dari tahun ke tahun, tetapi bahwa makna dari pulang kampung itu adalah menyambung hubungan silaturahim dengan keluarga dan sanak saudara. Tentu saja ketika kita pulang kampung itu akan tetap berharga dalam pandangan Islam jika kita meniatkan tradisi-tradisi itu untuk meningkatkan syiar agama Islam. Bukan hanya sekedar menjaga tradisi, apalagi sebagai sarana kita untuk menunjukkan kekayaan kita, kemewahan kita kepada orang lain. Maka inti di sini adalah bahwa kita harus meluruskan niat kita ketika menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Akan sangat berbeda sekali kaum muslimin, bahwa mereka yang mudik hanya sekedar menjaga tradisi, dengan mereka yang memahami dan menghayati makna dari silaturahim. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung pada niatnya. Dan pada akhir Ramadan itu kita diuji sekali dengan banyak masalah dengan niat dan keikhlasan. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu menutup Ramadan tahun ini dengan ihsan, serta menyambut dan mengisi Idul Fitri dengan kegembiraan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kegembiraan yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Barang siapa atau bagi orang-orang yang berpuasa, maka akan mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama yaitu ketika berbuka puasa dan mendapatkan Idul Fitri. Dan kegembiraan yang kedua adalah kegembiraan saat bertemu Tuhannya. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya akhiri, taqabbalallahu minna wa minkum. Tsumma salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.